Kisah ini menceritakan tentang Sarah, seorang janda 40 tahun dari Australia, tak pernah melupakan Darto, mantan tukang kebunnya yang sederhana namun penuh perhatian. Setelah bertahun-tahun berpisah, Sarah memutuskan terbang ke Indonesia untuk mencari Darto, berharap bisa mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam. Namun, perjalanan itu membawanya pada kenyataan pahit dan pelajaran hidup yang tak pernah ia duga. Sore itu, Sarah duduk sendirian di teras rumahnya yang menghadap kebun belakang. Angin musim semi berhembus pelan, membawa aroma rumput basah dan bunga lavender yang baru mekar. Tapi, entah kenapa, kebun itu terasa sepi. Tak ada lagi suara tawa, renyah atau obrolan ringan yang dulu selalu mengisi udara. Sarah menghela napas panjang, matanya menerawang jauh ke masa lalu, ke masa ketika Darto masih ada di sana. Darto, pria sederhana asal Indonesia, dulunya adalah tukang kebun di rumah Sarah. Ia datang ke Australia bertahun-tahun lalu, mencari rezeki untuk keluarganya di Jawa. Sarah, yang saat itu baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan, merasa hidupnya hampa dan suram. Tapi kehadiran Darto perlahan-lahan mengisi kekosongan itu. Setiap pagi, Darto datang dengan senyum lebar, membawa sekeranjang bunga segar, atau sekadar cerita lucu tentang ayam-ayam di kampungnya yang suka mencuri sandal. Sarah suka mendengarkan cerita-cerita Darto. Kadang, mereka duduk di bawah pohon apel, menikmati teh hangat sambil membahas hal-hal sepele, tentang cuaca, tentang tanaman, atau tentang makanan Indonesia yang menurut Sarah selalu terlalu pedas. Darto juga yang mengajari Sarah cara memangkas mawar tanpa melukai tangannya, dan bahkan pernah memasakkan nasi goreng sederhana yang rasanya justru membuat Sarah ketagihan. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, Sarah mulai menantikan kehadiran Darto setiap pagi. Ia suka melihat Darto bekerja, suka mendengar tawanya, bahkan suka caranya mengomel kalau Sarah lupa menyiram tanaman. Tapi Sarah tahu, perasaannya itu aneh. Ia seorang janda, Darto hanya tukang kebun. Ia tak pernah berani mengungkapkan apa yang ia rasakan, takut merusak kebersamaan yang sudah ada. Sampai akhirnya, suatu pagi, Darto datang dengan wajah muram. Ia bilang, ibunya di kampung sakit keras. Ia harus pulang ke Indonesia, mungkin untuk waktu yang lama. Sarah terdiam, hatinya seperti diremas. Ia ingin menahan Darto, tapi tak bisa. Ia hanya bisa memeluk Darto erat-erat, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Terima kasih, Bu Sarah, sudah baik sama saya," kata Darto pelan sebelum pergi. Sejak hari itu, kebun Sarah tak pernah serapi dulu. Bunga-bunga layu, rumput tumbuh liar, dan Sarah kembali merasa kesepian. Tapi kenangan tentang Darto tetap hidup di hatinya. Setiap kali ia melihat mawar mekar, ia teringat senyum Darto. Setiap kali ia mencium aroma nasi goreng, ia teringat tawa Darto. Tahun demi tahun berlalu, tapi rasa itu tak pernah benar-benar hilang, sampai suatu sore, ketika Sarah duduk di teras, menatap langit yang mulai jingga, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kenangan. Ia harus mencari Darto, harus tahu kabarnya, harus mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Dengan tekad bulat, Sarah bangkit dari kursi, masuk ke rumah, dan mulai mencari cara untuk terbang ke Indonesia, negeri yang selama ini hanya ia kenal dari cerita Darto. Malam itu, kamar Sarah dipenuhi cahaya layar laptop yang menyala terang. Ia duduk di depan meja, menatap tiket pesawat ke Indonesia yang baru saja ia pesan. Jantungnya berdebar kencang, antara takut, ragu, dan juga antusias. Ia belum pernah ke Indonesia, bahkan belum pernah bepergian sejauh itu sendirian. Tapi, entah kenapa, kali ini ia merasa harus melakukannya. Sebelum benar-benar memutuskan, Sarah menelepon sahabatnya Linda. "Linda, aku serius. Aku akan ke Indonesia. Aku ingin mencari Darto," ucap Sarah, suaranya bergetar. Linda di seberang sana terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu gila, Sar. Tapi aku ngerti. Kadang, kita memang harus nekat buat tahu apa yang sebenarnya kita cari." Sarah tersenyum, merasa sedikit lebih tenang. Dukungan Linda membuatnya yakin.
meski tetap saja ada rasa takut yang menggelayut. Beberapa hari berikutnya, Sarah sibuk mempersiapkan segalanya. Ia belajar beberapa kata bahasa Indonesia dari aplikasi di ponselnya. Selamat pagi, terima kasih, di mana toilet? Ia mengulang-ulang kata-kata itu. Kadang tertawa sendiri mendengar logatnya yang aneh. Ia juga mencari tahu tentang kota-kota di Jawa, mencoba menebak di mana Darto tinggal sekarang. Satu-satunya petunjuk hanyalah alamat lama yang pernah Darto tulis di secarik kertas, yang kini sudah mulai pudar. Hari keberangkatan pun tiba. Sarah berdiri di bandara, menatap pesawat besar yang akan membawanya ke negeri yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Kamu bisa, Sarah," bisiknya pada diri sendiri. Ia membayangkan pertemuan dengan Darto. Apakah Darto masih mengenalinya? Apakah ia sudah berubah? Atau apakah ia sudah lupa pada Sarah? Perjalanan panjang di pesawat membuat Sarah punya banyak waktu untuk berpikir. Ia menatap awan-awan di luar jendela, membayangkan seperti apa Indonesia itu. Apakah benar-benar seperti yang Darto ceritakan? Apakah orang-orangnya ramah? Apakah ia akan bisa menemukan Darto hanya dengan alamat lama dan foto usang? Setibanya di Jakarta, Sarah langsung disambut udara panas dan keramaian yang membuatnya sedikit pusing. Ia merasa seperti anak kecil yang tersesat di negeri dongeng. Tapi, di tengah kebingungan itu, ia bertemu Pak Agus, sopir taksi yang ramah dan suka bercerita. Dengan bahasa Inggris campur-campur, Pak Agus membantu Sarah mencari alamat yang ia bawa. "Tenang, Bu, kita cari sama-sama, ya," kata Pak Agus sambil tersenyum. Perjalanan pun dimulai. Mobil melaju meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, menuju sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sepanjang jalan, Sarah melihat pemandangan yang baru baginya. Sawah, hijau, gunung di kejauhan, dan anak-anak kecil yang berlarian di pinggir jalan. Hatinya berdebar, penuh harap sekaligus cemas. Ia tak tahu apa yang akan ia temukan di ujung perjalanan ini. Tapi satu hal pasti, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Pagi itu, udara di desa kecil Jawa Tengah terasa segar dan hangat. Sarah membuka jendela kamar penginapan sederhana yang ia sewa, menghirup aroma tanah basah dan dedaunan yang baru disiram hujan semalam. Suara ayam berkokok dan anak-anak yang berlarian di jalanan sempit membuat suasana terasa hidup, jauh berbeda dengan kesunyian Melbourne yang selama ini ia kenal. Dengan secarik foto Darto di tangan, Sarah melangkah keluar. Ia tahu, pencarian ini tidak akan mudah. Desa ini kecil, tapi ia tak tahu persis di mana rumah Darto. Ia mulai bertanya pada penduduk sekitar, dengan bahasa Indonesia seadanya yang ia pelajari. "Permisi, apakah Anda kenal dengan Darto, tukang kebun yang dulu kerja di Australia?" Tanyanya dengan suara pelan. Beberapa orang menggeleng, tapi ada juga yang menatap foto itu dengan mata berbinar. "Oh, Mas Darto? Iya, saya tahu. Rumahnya di ujung desa, dekat sawah," kata seorang ibu penjual gorengan sambil tersenyum ramah. Sarah merasa hatinya berdebar. "Terima kasih banyak," jawabnya, berusaha menahan senyum. Perjalanan menuju rumah Darto membawa Sarah melewati jalan setapak yang berkelok di antara sawah hijau dan pepohonan rindang. Anak-anak kecil yang bermain di pinggir jalan menatapnya dengan rasa penasaran. Beberapa dari mereka berlari mendekat, tertawa melihat bule yang berjalan sendirian di desa mereka. Sarah membalas dengan senyum hangat, merasa sedikit lega meski hatinya masih penuh kecemasan. Akhirnya, di ujung jalan, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu dan atap genteng merah yang mulai pudar warnanya. Di depan rumah, seorang pria parubaya sedang menyiram tanaman. Rambutnya mulai memutih, wajahnya lebih tirus, tapi senyumnya tetap hangat dan familiar. Sarah terdiam sejenak, tak percaya bahwa orang yang selama ini ia cari ada di depan matanya. Darto menoleh. Matanya membelalak kaget saat melihat Sarah. "Sarah, kamu di sini?" Suaranya bergetar, penuh keheranan dan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sarah merasa dadanya sesak, campuran antara lega dan gugup. Ia ingin berlari dan memeluk Darto, tapi ia menahan diri.
takut jika momen ini akan hilang. Begitu saja. Mereka duduk di beranda rumah, ditemani suara jangkrik dan angin yang berbisik di antara daun-daun. Sarah mulai bercerita tentang hidupnya di Australia, tentang kebun yang kini tak terawat, dan tentang betapa ia merindukan kehadiran Darto. Darto mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum dan mengangguk. Namun, di balik senyum itu, Sarah menangkap ada sesuatu yang berbeda. Darto tampak lebih serius, lebih tertutup. Ada beban yang ia sembunyikan. Sarah bertanya-tanya, apakah hidup Darto di sini sesulit yang ia bayangkan? Atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Malam mulai turun, dan lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Sarah merasa campur aduk, senang karena akhirnya bisa bertemu, tapi juga cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan mungkin kenyataan yang akan ia hadapi tidak semanis kenangan yang selama ini ia simpan. Malam itu, suasana di rumah Darto terasa hangat, tapi hati Sarah bergejolak tak menentu. Setelah berbincang ringan di beranda, Darto mengajak Sarah masuk ke ruang tamu yang sederhana. Lampu temaram dan aroma dupa yang samar-samar membuat suasana terasa intim, tapi juga penuh ketegangan yang tak terlihat. Sarah duduk di sofa, mencoba menenangkan napasnya yang masih berdebar. Ia mulai bercerita tentang hidupnya di Australia, tentang kebun yang dulu dirawat Darto, tentang rasa sepi yang tak pernah hilang sejak kepergiannya. Darto mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan tersenyum tipis. Namun, ada sesuatu di matanya yang membuat Sarah merasa ada jarak yang tak bisa ia jangkau. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya masuk, membawa piring berisi pisang goreng hangat. "Ini untuk tamu kita, Bu Sarah," katanya dengan suara lembut. Sarah menoleh, dan di sana berdiri seorang wanita dengan senyum ramah, tapi matanya penuh arti. "Ibu Sari," kata Darto memperkenalkan. Sarah terdiam. Ibu Sari adalah istri Darto. Dunia Sarah seakan runtuh dalam sekejap. Ia tak pernah membayangkan bahwa Darto sudah menikah, bahkan punya keluarga di sini. Rasa haru yang selama ini ia simpan berubah menjadi kepedihan yang menusuk hati. Ibu Sari duduk di sebelah Sarah, mencoba menghangatkan suasana dengan obrolan ringan. Tapi Sarah merasa seperti tamu yang tak diundang dalam cerita hidup Darto. Ia berusaha tersenyum, tapi hatinya remuk. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini Darto menyimpan rahasia? Atau apakah ia hanya bagian dari masa lalu yang tak bisa kembali? Setelah makan malam, Sarah diminta beristirahat di kamar tamu. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia merasa bodoh, berharap pada sesuatu yang tak mungkin. Ia datang jauh-jauh ke sini, berharap menemukan cinta yang dulu ia rasakan. Tapi yang ia temukan hanyalah kenyataan pahit. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Darto masuk, duduk di samping Sarah. "Maaf Sarah, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," katanya lirih. "Aku harus melanjutkan hidup di sini, demi ibu dan keluargaku. Aku harap kamu mengerti." Sarah mengangguk, menahan isak. Ia tahu, cinta tak selalu harus memiliki. Kadang, cinta berarti melepaskan dan mendoakan dari jauh. Malam itu, di kamar sederhana itu, Sarah belajar menerima kenyataan yang pahit, meski hatinya masih perih. Keesokan harinya, Sarah berjalan di sekitar desa dengan langkah berat. Ia melihat sawah hijau, anak-anak bermain, dan kehidupan sederhana yang penuh perjuangan. Ia sadar, Darto bukan hanya miliknya, tapi milik keluarganya, milik tanah kelahirannya. Dan ia, Sarah, hanyalah tamu yang datang membawa harapan yang tak bisa dipenuhi. Dengan hati yang berat tapi penuh pengertian, Sarah memutuskan untuk pulang. Ia tahu, perjalanan ini mengajarkannya banyak hal, tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang kekuatan untuk melepaskan. Pagi itu, matahari menyinari desa kecil di Jawa Tengah dengan lembut. Sarah berdiri di depan rumah Darto, mengemas barang-barangnya ke dalam tas yang sudah mulai usang. Suasana hati Sarah campur aduk, sedih, lega, dan penuh rasa syukur. Ia tahu, perjalanannya kali ini bukan tentang mendapatkan apa yang ia inginkan,
tapi tentang menemukan kedamaian dalam menerima kenyataan. Darto dan Ibu Sari datang mengantar Sarah ke jalan utama desa. Mereka berdiri bersama di bawah pohon mangga yang rindang, saling bertukar senyum hangat. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini, Sarah," kata Darto dengan suara tulus. "Aku harap kamu menemukan apa yang kamu cari." Sarah mengangguk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku juga berterima kasih, Darto. Karena kamu, aku belajar banyak tentang arti cinta dan kehidupan." Ia memeluk Darto erat, lalu menyalami Ibu Sari dengan penuh hormat. Momen itu terasa berat, tapi juga penuh kehangatan yang tak terlupakan. Perjalanan pulang ke Melbourne terasa berbeda dari sebelumnya. Di pesawat, Sarah menatap awan yang berarak, membayangkan kebun di rumahnya yang kini mulai ia rawat kembali. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Ia tak lagi membawa beban kenangan yang menyakitkan, tapi membawa harapan baru untuk masa depan. Setibanya di rumah, Sarah langsung menuju kebun belakang. Ia mulai membersihkan rumput liar, menanam bunga-bunga baru, dan merawat tanaman dengan penuh cinta. Setiap pagi, ia menyiram tanaman sambil tersenyum, mengingat Darto dan pelajaran hidup yang ia dapatkan. Sarah sadar, cinta sejati tak selalu harus memiliki. Kadang, cinta adalah tentang melepaskan dan membiarkan orang yang kita sayangi hidup dengan bahagia, meski bukan bersama kita. Ia juga belajar bahwa hidup harus terus berjalan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Di teras rumahnya, Sarah duduk sambil menyeruput teh hangat. Angin sore membawa aroma bunga yang baru mekar, dan di hatinya ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan mencari Darto bukan hanya tentang mencari seseorang, tapi tentang menemukan dirinya sendiri. Dengan senyum tulus, Sarah menatap langit biru di atasnya. "Terima kasih, Darto. Terima kasih, hidup," bisiknya pelan. Dan di sana, di tengah kebun yang mulai hidup kembali, Sarah menemukan arti baru dari cinta dan harapan.